Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya selalu melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat hidayah yang berupa agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan jalan untuk masuk surga selamat dari neraka. Sebagai manusia, kita dinasihati untuk tetap menetapi, memerlukan, dan mempersungguh mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Berdasarkan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Adapun ilmu yang wajib dikaji adalah Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmun salah satun wa masiwa dalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilah. Ilmu yang wajib dicari ada 3, dan selainnya adalah lebihan atau tambahan, yaitu ayat yang menghukumi Al-Quran, sunnah yang tegak Al-Hadis, dan ilmu faraid yang adil. Dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, hasilnya adalah yang pertama, ibadahnya sah, karena sebelum beramal sudah mengaji ilmunya terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau Muhammad mengatakan atau mengamalkan sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya tentang perkataan atau amalan itu. Hasil yang kedua adalah amal ibadahnya pasti benar dan diterima oleh Allah. Karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman ibadah yang dijamin kebenarannya, sehingga hasilnya pasti masuk surga. Berdasar sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabihi. Telah aku tinggalkan di kalangan kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran, dan sunnah Nabi, maksudnya adalah Al-Hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Sedangkan amal ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis tidak akan diterima oleh Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang pengamalan tersebut tidak ada perkara, maksudnya tuntunanku, maka amal tersebut ditolak. Hasil yang ketiga adalah menambah pengetahuan, pengertian, kefahaman, dan menghilangkan kebodohan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya Yuhannas, innamal ilmu bit ta'allumi wal fiqhu bit tafakkufi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqih
yufaqahu fid dini wa innamai yahsyallahu min ibadihi ilmu ilm il min ibadihi ulama. Wahai manusia, sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar dan kefahaman diperoleh dengan usaha mencari kefahaman. Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kefahaman agama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Hasil yang keempat adalah menambah keimanan berdasarkan firman Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika nama Allah disebut hati mereka takut dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah keimanan mereka dan mereka tawakal kepada Allah. Dengan bertambahnya keimanan bisa memperbaiki keadaan orang yang tidak tertib dan malas ibadahnya menjadi tertib dan rajin. Orang yang melanggar bisa bertaubat dengan taubatan nasuha dan seterusnya bisa tertib menjaga peraturan agama dan mutawari. Lebih berhati-hati dalam menjaga hukum-hukum agama. Orang yang jelek akhlaknya atau budi asor bisa menjadi orang yang beriman, berbudi luhur, berakhlak karimah, dan akhirnya diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasar firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalian. Dengan banyaknya dalil yang menunjukkan hukum wajib mengaji dan kefadolan, maka sebagai kewajiban pertama dalam ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap manusia adalah mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia yang sudah bisa mengajar harus mengajar, yang tidak bisa mengajar supaya belajar, dan di sela-sela tidak mengajar dan tidak belajar supaya banyak-banyak mendaras. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.